Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang cukup banyak mengenai masyarakat kita, yaitu diabetes mellitus yang dikenal juga dengan sakit gula. Makin hari jumlah penderita diabetes ini makin bertambah dan usia yang dikenanya pun makin lama makin mengenai usia muda. Kita akan membahas mengenai penyakit diabetes ini bersama pakarnya, Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada episode kali ini pakar penyakit diabetes, Dr. Santi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Assalamualaikum Dr. Santi. Waalaikumsalam Prof. Delfitri. Apa kabar Prof? Ya baik, ini kan penyakit gula ini cukup banyak ya diderita oleh masyarakat kita. Kita akan berbincang mengenai penyakit gula ini, seberapa banyak dan bagaimana orang-orang yang berisiko terhadap penyakit gula ini. Kira-kira di masyarakat kita atau di masyarakat dunia bagaimana ini keseringan orang yang kena penyakit diabetes ini? Terima kasih Prof. Ya. Saya akan memulai dengan pengantar sedikit ya Prof. Orang bilang diabetes itu kan kencing manis. Benar kan Prof? Ya, kencing manis ya. Kenapa orang kira-kira menyebut sebagai kencing manis? Pasti punya alasan. Nah, jadi memang kita lihat asal katanya diabetes mellitus. Diabetes itu artinya pancuran. Sementara mellitus itu artinya madu atau gula manis. Jadi artinya orang diabetes itu kan buang air kecil sering seperti pancuran air. Nah, yang manis, jadi kencingnya manis, maka orang bilang kencing manis. Nah, memang prevalensi diabetes sekarang ini makin meningkat sekarang, Prof. Dan itu tentu saja sangat mengkhawatirkan. Nah, kita tahu bahwasanya DM ini penyakitnya makin meningkat dari data-data yang ada, apakah data internasional ataupun data yang dari Indonesia sendiri juga ada. Data internasional kita ambil dari data dari International Federation of Diabetes. Nah, itu data dari yang terakhir dari IDF 2019, prevalensi DM dunia itu ada sekitar 463 juta di seluruh dunia. Dan mereka prediksi secara statistik nanti pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 700 juta. Jadi peningkatannya sekitar 51% ya dalam waktu sekian tahun itu. Ya, cukup tinggi ya. Tinggi Prof, tinggi. Dan kemudian dari data Indonesia sendiri juga ada, saya mungkin lupa satu lagi, Indonesia termasuk dari 10 di antara 10 negara dengan prevalensi yang paling tinggi DM-nya di seluruh dunia. Indonesia ada di urutan yang 10, Prof. Oh iya. Di antara 10 negara yang prevalensi DM paling tinggi di dunia, jadi sekitar 10.700.000 orang penderita DM di Indonesia. Nah, jadi artinya dia urutan yang ke-10 dari seluruh yang paling banyak di dunia. Nah, sementara data dari Indonesia sendiri, kita ambil data dari Keskesdas, Kesehatan Dasar. Nah, kita bandingkan dari tahun 2007, kemudian 2013, 2018, 2007 prevalensi DM kita sekitar 5,7%. 2013 6,9%, dan 2018 terakhir di Keskesdas 2018 itu sekitar 8,5%. Jadi prevalensi makin lama makin meningkat, dan itu otomatis menjadi perhatian kita sebagai tenaga kesehatan pastinya. Oh iya. Nah, bagaimana kalau mengenai umur berapa yang biasa dikenai? Dan kabarnya sudah mulai bergeser ke arah umur lebih muda ya? Oh, benar, ya benar. Jadi memang kalau dulu dikatakan kan yang berisiko DM itu kita curiga kalau umurnya 45 tahun ke atas, ya makin bertambah umur makin meningkat prevalensi DM. Nah, sekarang ternyata DM juga sudah banyak pada usia muda, ya bahkan pada anak-anak sudah banyak yang faktornya berhubungan dengan obesitas, kegemukan. Artinya jangan bangga anak kita gemuk. Karena gemukan itu, obesitas domain sentral, obesity yang di perut itu yang cikal bakal untuk terjadinya gangguan kerja insulin pada orang-orang yang DM. Kita tahu kan DM ini kan gangguannya pada insulin kan Pak? Iya. Jadi orang-orang yang masih muda, saya malah dapat pasien itu umur 13 tahun ada satu, umur 15 tahun satu dengan DM yang tipe 2. Yang DM yang mana ini kan tipe 2 nih Prof, ya. Dan tipe 1 kan mungkin beda lagi ya, dan tipe 1 memang pada anak-anak ya, kalau tipe 2 ini memang pada orang dewasa biasanya. Tapi prevalensi makin meningkat pada anak-anak sekarang dengan dasarnya obesitas sekarang. Baik,
Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di badan kita ini sehingga bisa menyebabkan jadi kencing manis itu? Tolong diterangkan deh, Dokter Santi, biar kita masyarakat kita semua tahu mengerti apa yang terjadi di tubuh kita. Ya, jadi ini kita membedakan antara DM-nya ada secara garis besar mungkin dua kita bisa bagi ya. Sebenarnya ada empat sih, tapi dua, ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, kalau tipe 1 ini yang sering pada anak-anak ya, pada anak-anak dan remaja barangkali yang memang itu prevalensi sedikit, cuma sekitar 10% dari DM semuanya. Sementara yang banyak itu DM tipe 2 sekitar 90%. Nah, pada DM tipe 1 itu insulinnya memang dihasilkan sedikit oleh pankreas kita. Yang menghasilkan insulin adalah pankreas. Jadi diabetes ini kan kuncinya gangguan kerja insulin. Apakah dia jumlah yang kurang atau kerja yang berkurang. Nah, DM ini pada tipe 1 memang pabrik insulinnya itu yang kurang menghasilkan karena ada kerusakan. Terutama karena autoimun. Memang karena tubuh kita dianggap benda asing, sel pankreas itu dianggap benda asing, terbentuklah penangkalnya antibodi bereaksi itu yang menghancurkan pankreas sehingga produksi insulin berkurang. Itulah DM tipe 1. Nah, dia akan butuh insulin seumur hidup dari luar. Nah, beda dengan DM tipe 2. DM tipe 2 ini dia ada dua faktor penyebabnya. Pertama memang kerja insulin yang dihasilkan mungkin mulai berkurang. Kedua memang insulin dihasilkan cukup tapi kerjanya yang terganggu. Jadi gabungan kombinasi keduanya, insulin yang kerja yang terganggu, kemudian jumlahnya sudah mulai berkurang, itulah menyebabkan terjadinya diabetes. Nah, kita tahu kan insulin itu kerjanya memasukkan gula ke dalam sel untuk bentuk energi. Kalau gula tidak bisa masuk ke dalam sel, dia akan tinggi dalam darah, itu terjadi gula darah akan naik tentunya. Baik, nah sekarang apa sih kondisi-kondisi bagaimana sih orang-orang yang gampang mendapatkan penyakit gula ini, Dr. Santi? Ya, benar Prof. Jadi sebenarnya kan ada untuk DM tipe 2, terutama sebenarnya ada dua faktor yang pengaruh, Prof. Pertama faktor genetik, ya, faktor keturunan. Artinya kalau orang tuanya DM, kemungkinan anaknya juga akan DM, bisa. Kalau bapak DM dibanding ibu DM, ibu lebih kuat menurunkan. Tapi kalau dua-dua DM, itu lebih kuat lagi menurunkan. Nah, tapi jangan khawatir, faktor genetik meskipun ada itu cuma peranannya sekitar 5% saja. Yang paling dominan itu adalah faktor lingkungan, lifestyle, pola hidup. Nah, itu kita bisa lihat bagi dua ya. Faktor pola makan, yang kedua, faktor aktivitas fisik yang kurang. Mungkin kalau kita mau tambah, obesitas satu lagi barangkali. Obesitas peran juga. Nah, jadi artinya kalau misalnya faktor genetiknya ada, tapi kalau faktor lingkungan tidak mendukung, dia tidak akan menjadi DM. Tapi kalau dia faktor genetiknya ada, faktor lingkungan juga tidak dijaga, pola makan yang sembarangan, makan junk food, tinggi kalori, tinggi karbohidrat, ya kan? Kemudian lagi kurang sayur, kemudian faktor aktivitas fisik, sedentary lifestyle, ya pola hidup yang santai, malas olahraga, ya kan, kemudian lagi faktor obesitas, kegemukan, ya kan, terutama kegemukan yang di perut, central obesity, itu semua akan menyebabkan faktor lingkungan besar menjadi seorang yang ada faktor genetik dari DM nanti. Baik, jadi apa sih kira-kira usaha dari masyarakat kita agar terhindarlah dari penyakit gula ini? Ya, yang paling penting ya itu Prof sebenarnya ya pola hidup itu, lifestyle, gaya hidup ya kan, jangan sampai diusahakan kalau makanlah yang tidak terlalu banyak yang gula karbohidratnya, pilihlah makanan yang sehat ya kan. Kemudian lemak juga tidak terlalu banyak. Kemudian lagi hindarilah minum-minuman yang kayak soft drink itu kan gula ya, gula manis-manis, gula-gula ya kan. Walaupun misalnya mau bikin minuman, misalnya pakai gula-gula kayak Tropicana atau yang dipetasol begitu. Kemudian ya intinya makan-makanan junk food dikurangin, pola makan sehat. Kemudian untuk aktivitas fisik, nah itu memang diharapkan memang adanya olahraga yang teratur sebenarnya Prof. Teratur minimal 3 kali seminggu, kemudian mulai setengah jam bertahap aja, jangan langsung. Setengah jam, sanggup 3/4 jam, sanggup 1 jam, yang tadi 3 kali seminggu jadi 4 kali seminggu ya kan. Dan olahraganya jangan olahraga yang bersifat pertandingan, yang kompetitif, jangan. Olahraganya yang sifatnya aerobik, artinya yang kontinu. Seperti contohnya jogging, sepeda, berenang gitu. Itu lebih disukai sepeda. Ya, kita lagi tren nih Prof yang sepeda ya, yang goes-goes ya. Itu bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya. Jadi artinya memang harus benar-benar kita lifestyle kita jaga. Sesuai dengan umur lah kali ya olahraganya ya.
gitu. Sesuai dengan umur, Ya, benar, ya. benar. Dan rutin ya. Ya, rutin, Rutin kontinu. dilakukan. Baik ya, di pola makan, pola hidup, terutama olahraga yang rutin sangat perlu dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjangkit penyakit diabetes. Terima kasih Dr. Santi atas keterangan yang cukup lengkap ini. Eh, para hadirin sekalian, semoga bincang-bincang kami ini dengan Dr. Santi ada manfaatnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Prof. Ya.